Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa dalam perenungan firman Tuhan rutin setiap hari, dan hari ini kita akan belajar satu tema bersama-sama mengenai dengan tema Saulus menjadi Paulus. Saudara, perenungan hari ini diambil dari kitab surat Roma yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Saya bacakan bagi kita sekalian, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Roma diawali dengan salam kepada orang-orang di kota Roma pada saat itu, dan surat Roma ini ditulis merupakan sebagai surat penggembalaan yang dikirim oleh Paulus kepada anak-anak Tuhan di Roma. Saudara, alasan yang pertama kenapa Paulus menulis surat kepada orang-orang percaya di Roma, karena latar belakangi oleh sebuah kejadian di mana terjadi perselisihan antara orang-orang yang telah percaya, orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus, dan orang-orang Yahudi juga yang masih hidup dalam hukum Taurat. Sehingga di sana terjadi perselisihan bagaimana keselamatan menurut hukum Taurat dan keselamatan menurut anugerah. Sehingga Paulus perlu menulis surat penggembalaan ini dikirimkan kepada anak-anak Tuhan di kota Roma supaya mereka mengalami kekuatan iman, mendapatkan peneguhan iman bahwa sungguh apa yang menjadi pilihan mereka sekarang adalah pilihan yang tepat. Nah, saudara, Paulus memperkenalkan diri kepada pembaca di Roma pada saat itu bahwa dari Paulus hamba Kristus. Nah, berdasarkan perselisihan itu Paulus memperkenalkan diri kepada orang-orang di Roma saat itu bahwa dari Paulus hamba Kristus, dan semua orang mungkin telah mengenal Paulus bahwa siapa Paulus sebelumnya, sehingga tema hari ini diberikan judul bahwa Saulus menjadi Paulus. Nah, demikian Paulus memberikan sebuah pesan yang kuat kepada orang-orang di Roma bahwa perselisihan kalian itu harusnya tidak perlu terjadi. Mengapa? Karena saya, Paulus, adalah orang-orang yang menjadi saksi itu sendiri, menjadi bukti bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Jadi Paulus sedang menyatakan dirinya bahwa dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil adalah ini yang paling benar. Hanya Injil lah yang menyelamatkan manusia. Hanya pemberitaan Injil tentang Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib yang menyelamatkan manusia, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Kematian Kristus seharusnya tidak boleh menjadi sia-sia, tetapi boleh menjadi sebuah perenungan bagi orang-orang percaya di Roma pada saat itu bahwa seharusnya perselisihan, pertengkaran tidak perlu terjadi. Bahwa yang bersunat, orang-orang di situ pada ketika itu berkata bahwa kamu enak sekali ya, kamu nggak disunat, tapi kamu boleh percaya bahwa kamu diselamatkan. Kami udah disunat, kami percaya kepada Bapak leluhur kami Abraham, kami wajib diselamatkan, kami layak diselamatkan. Kalau kamu mana mungkin hanya dengan percaya kepada Yesus kamu diselamatkan. Dan Paulus menegaskan kepada mereka pada ayat-ayat selanjutnya bahwa kita diselamatkan oleh karena anugerah, oleh karena percaya kepada Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan nama Saulus kepada Paulus itu merupakan sebuah momentum di mana Paulus memberitakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu di kota Roma bahwa mengikut Kristus yang dibutuhkan adalah perubahan. Dia dipanggil menjadi rasul. Nah, Paulus berkata di dalam surat-surat yang lain, berkata bahwa di antara semua rasul, di antara para rasul, akulah rasul yang paling hina. Artinya bahwa Rasul Paulus begitu sadar bahwa siapa dia di masa lalu itu merupakan sesuatu yang perlu dia syukuri oleh karena pengenalan akan Kristus. Dia berkata bahwa di antara rasul-rasul aku yang paling hina, sehingga untuk itu aku harus bekerja lebih keras. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa untuk meninggalkan pola hidup yang lalu, segala kesuksesan Rasul Paulus di masa lalu itu bukan hal yang mudah. Sehingga Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma pada saat itu bahwa kalian pun bisa seperti apa yang saya lakukan. Sebagai hamba Kristus, kata Paulus, aku dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Artinya ketika kita sadar kematian Kristus begitu berharga dalam hidup kita, kita dipanggil dan dikuduskan, dipisahkan untuk satu tujuan yang mulia. Kita dipisahkan dari dunia ini menjadi memiliki hidup yang berbeda, sehingga kita mampu memberitakan Injil. Saudara, ketika kita sadar bahwa kita dikuduskan dan dipanggil, maka kita memiliki sebuah kehidupan yang berbeda. Kita berani menampilkan kehidupan yang berbeda dari kehidupan kita yang lalu. Nah, untuk itulah sehingga kita menunjukkan sebuah perubahan, memberitakan Injil akan menjadi berhasil. Kenapa? Karena ketika kita memberitakan Injil tidak ditolak oleh karena kehidupan kita. Ketika kita memberitakan Injil tidak ditolak karena perilaku kehidupan kita di masa lalu dan bahkan di masa kini. Sehingga Paulus menegaskan kepada orang-orang di Roma bahwa aku Paulus pun sanggup. Dalam segala hal aku lebih unggul daripada kalian semua. Tapi aku rela meninggalkan kehidupanku yang lalu. Sehingga apa yang dahulu kuanggap untung, oleh karena pengenalan akan Kristus kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah. Aku telah tinggalkan semuanya. Dia mengajak kepada jemaat di Roma bahwa kita harus meninggalkan pola-pola hidup yang lama. Kita mengambil kehidupan Kristus dan menaruh dalam hidup kita, sehingga kita layak memberitakan Injil. Nah, saudara, hari ini melalui perenungan yang singkat ini saya mengajak kita sekalian bahwa mari kita belajar dari Paulus bahwa perubahan hidup itu penting. Bahwa perubahan hidup merupakan fondasi atau dasar untuk kita yakin untuk dalam memberitakan Injil. Ketika kita belum yakin kita mau berubah, tidak mungkin kita mau memberitakan Injil. Sehingga saudara,
hari ini inti dari pembahasan kita bahwa mari kita sadari panggilan kita dipanggil, dikuduskan, dan kita harus memberitakan Injil sebagai tanda terima kasih, ucapan syukur kita karena kita telah dipanggil oleh Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.